Perkenalkan, nama saya Sekar Arumdani dengan NIM 2302033140133. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 4 praktikum budidaya ternak unggas, yaitu macam, bahan pakan, dan dasar pemberian pakan. Acara 4 macam, bahan pakan, dan dasar pemberian pakan. Baik, di sini ada 5 poin, yaitu 1. Klasifikasi bahan pakan, 2. Fungsi nutrien terhadap unggas, 3. Cara pemberian pakan, 4. Organoleptik bahan pakan, 5. Kebutuhan nutrisi unggas. 1. Klasifikasi bahan pakan. Klasifikasi bahan pakan dibagi menjadi 8, yaitu 1. Hijauan kering dan jerami. Hijauan pakan yang masih segar kemudian sengaja dikeringkan disebut hay. Hay memiliki kadar air sebesar 20-30% saja. Contoh dari hay adalah rumput lapangan, hay leguminosa, hay daun jagung, dan lain-lain. Sedangkan jerami adalah sisa dari tanaman panen yang masih dapat digunakan untuk makan ternak, seperti jerami padi, jerami jagung, dan jerami kacang-kacangan. 2. Hijauan segar. Hijauan segar merupakan hijauan yang sengaja dipanen untuk diberikan kepada ternak dalam keadaan segar. Hijauan segar memiliki kadar air sekitar 65%. Contohnya yaitu rumput gajah dan rumput raja. 3. Silase. Silase merupakan bahan makanan ternak yang diawetkan dengan kondisi anaerob dan suasana asam. Pengawetan dilakukan dengan metode fermentasi. Contoh dari silase adalah silase rumput dan silase daun jagung. 4. Sumber energi. Bahan pakan sumber energi adalah bahan pakan yang memiliki kandungan protein kasar kurang dari 18% dan serat kasar kurang dari 18%. Contoh pakan sumber energi adalah jagung, dedak padi, karak, dedak gandum, sagu dan ampas, sagu, ampas kecap, ampas kacang hijau, golongan minyak dan lemak, gaplek, dan onggot, bijalar. Sumber protein. Bahan pakan yang digolongkan ke dalam kelas ini adalah bahan pakan dengan protein lebih dari 18%. Bahan pakan kelas protein dapat bersumber dari hewan maupun tanaman. Contoh bahan pakan sumber protein adalah tepung ikan, tepung limbah katak, tepung kepiting, tepung daging dan hewan, tepung bulu, tepung darah, tepung cacing, bungkil kedelai, bungkil kelapa dan kelapa sawit, bungkil kacang tanah, bungkil biji kapok, dan bungkil matahari. Sumber mineral. Jenis bahan pakan yang mengandung mineral dalam jumlah banyak seperti kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, maupun mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit seperti ferrum, zinc, dan mangan. Contoh bahan pakan sumber mineral yaitu tepung tulang, tepung kerang, kapur, garam dapur, zeoloid, batu-batuan tertentu, dikalsium fosfat, dan premix. Sumber vitamin. Jenis bahan makanan yang mengandung vitamin lebih dari 1, seperti vitamin A, D, dan E, yang terkandung dalam minyak ikan. Contoh lain adalah premix, campuran berbagai vitamin, dan campuran berbagai mineral. Tambahan makanan atau feed additive. Bahan yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam pakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ternak, seperti hormon, antibiotik, dan obat-obatan lainnya. Poin kedua yaitu fungsi nutrien terhadap unggas. Energi metabolisme dihasilkan dari pertukaran zat atau metabolisme dari protein, pH, dan lemak. Energi yang dibutuhkan dalam menggerakkan sirkulasi darah, penyerapan zat-zat makanan, pengaturan temperatur tubuh unggas, dan sebagainya. Protein berperan sebagai zat pembangun, berfungsi untuk memperbaiki kerusakan jaringan, dan untuk membangun jaringan baru. Poin 3. Cara pemberian pakan. Pada anak ayam yang masih berumur 0 hari, sangat membutuhkan nutrisi pakan yang cukup dan bagus seperti protein. Protein sangat berperan dalam memajukan tambahan berat ayam. Fase starter dengan kebutuhan protein dalam ransum yaitu 23-24% dan fase finisher 20-22%. Takaran pemberian pakan untuk DOC diberi sesering mungkin dengan pemberian sedikit demi sedikit agar tempat pakan tetap bersih dan tidak ada pakan yang tersisa yang bisa mengakibatkan munculnya jamur dan penyakit. Presentasi pemberian pakan pada umur lebih dari seminggu lebih baik 30% pada pagi hari, 50% pada sore hari sekitar pukul 5, dan 20% pada malam hari sekitar pukul 9. Pada siang hari tidak diberi pakan karena pakan yang telah dimakan atau dicerna oleh ayam tidak berubah menjadi energi untuk membutuhkan daging, akan tetapi mengeluarkan panas dari tubuh ayam. Poin 4. Organoleptik bahan pakan.
Bekatul merupakan bagian terluar dari bagian bulir padi yang terlepas menjadi serbuk halus dan berwarna coklat muda. Bekatul memiliki nutrisi yang baik, karbohidrat berkisar 48,3 sampai 50,7%, kadar protein kasar 15,7 sampai 17,2%, kadar lemak kasar 23,3 sampai 24,9%, kadar abu 9,2 sampai 11,3% dan kadar air 9,61 sampai 14,74%. Serta komponen bioaktif seperti senyawa fenolik. Bekatul memiliki aroma langu, tidak tahan lama dan mudah mengalami ketengian. Selanjutnya adalah jagung. Jagung berwarna kuning keorenan. Jagung mengandung xanthofil yang dapat meningkatkan warna kuning pada yolk dan warna kuning pada kaki dan kulit karkas ayam. Selain sebagai karbohidrat, jagung merupakan sumber protein yaitu albumin, globulin, prolamin, glutelin, dan nitrogen non-protein. Beraroma seperti jagung pada umumnya. Yang terakhir yaitu pur. Pur adalah makanan ayam dari berbagai macam bahan yang dikombinasikan menjadi satu. Memiliki warna coklat kekuningan, berbentuk butiran-butiran bulat, dan memiliki aroma yang khas yang akan merangsang ayam untuk meningkatkan konsumsi pakan. Poin 5 yaitu kebutuhan nutrisi pada setiap fase. Pada periode starter, ternak harus memperoleh perhatian khusus dalam pemberian pakan sehingga dapat memenuhi nutrisi ternak. Kandungan nutrisi pakan pada periode starter harus lebih tinggi kandungannya nutrisinya dibandingkan dengan fase finisher. Nutrisi fase starter adalah 21% protein, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 4%, kalsium 0,9 sampai 1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%, dan energi metabolis 3000 kilokalori per kilogram. Pada periode finisher membutuhkan protein kasar 19%, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 5%, kalsium 0,9 sampai 1,1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%, dan energi metabolis 3100 kilokalori per kilogram. Materi yang bisa saya sampaikan